Penulis cerita, Sultan Diko. Rupanya teriakan histeris Leha membangunkan Manap suaminya yang tengah tertidur pulas. Ia terkejut melihat istrinya berteriak-teriak dalam keadaan mata terpejam. "Bu, bangun Bu." Manap membangunkan Leha dengan cara menggoyang tubuhnya. Merasakan ada sebuah sentuhan, akhirnya Leha terjaga dari tidur. Entah apa yang dilihatnya di dalam mimpi itu, sehingga membuat deru napasnya memburu tidak beraturan. Apalagi diiringi keringat yang membasahi seluruh tubuh, sepertinya ia sehabis mengalami mimpi buruk. "Damayanti, Pak," hardik Leha, kemudian ia segera bergegas menuju ke kamar anaknya. Manap merasa keheranan melihat sikap Leha yang begitu mengkhawatirkan putrinya, namun ia tidak ingin mempertanyakan perihal apapun dulu. Saat sampai ke dalam kamar Damayanti, sepasang suami istri itu menemukan anaknya sedang tertidur dengan pulas. Leha merasa lega, ternyata itu hanyalah mimpi belaka. Ia menyandarkan tubuh ke dinding rumah, sebagai isyarat betapa khawatirnya dirinya akan mimpi tersebut. "Memangnya ada apa? Ibu mimpi apa? Sampai-sampai begitu mengkhawatirkan Damayanti?" tanya Manap. Ia nampak bingung melihat kekhawatiran istrinya yang begitu besar kepada Damayanti. "Mimpi itu sangat menakutkan." Ibu melihat Damayanti berjalan dengan mata terpejam ke arah beringin putih itu. Kecemasan di hati Leha belum juga sirna, masih teringat jelas di benaknya sosok Damayanti yang begitu menyeramkan. Manap terperanjat mendengar penuturan Leha, yang mengatakan bahwa ia melihat Damayanti berjalan menuju beringin putih. Kekhawatiran juga dirasakannya, mengingat sudah terlalu banyak kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar di sana. Bahkan tidak jarang juga memakan korban jiwa. Di sekitaran pohon raksasa itu memang dikenal sangat angker. Namun Manap enggan berbicara banyak tentang beringin putih tersebut. Ia memilih bungkam. Bukan tidak mungkin bila istrinya mengetahui kejadian-kejadian yang pernah terjadi di area pohon raksasa itu, ia akan lebih merasa khawatir lagi. Semenjak mengalami mimpi itu, entah mengapa Leha sulit sekali berdamai dengan hatinya. Perasaan gelisah dan was-was selalu merajam Sukma. Hal itu wajar terjadi, mengingat Damayanti sendiri adalah putri semata wayangnya. Sebagai seorang ibu, tentulah ia sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Malam terasa sangat panjang, Leha harus melewatinya tanpa sedikit pun memejamkan mata. Kejadian di dalam mimpi itu menyisakan trauma yang mendalam. Agar bisa menenangkan hati istrinya, Manap memutuskan untuk tidak menyadap karet sampai larut malam lagi. Setiap matahari mulai condong ke barat, di sekitar pukul 4 sore, mereka segera bergegas pulang ke rumah. Keesokan harinya suasana sama seperti biasanya. Cahaya matahari terbit memberikan sensasi pemandangan yang luar biasa indahnya. Warna jingga yang dihasilkan oleh sinaran sang surya, membuat jiwa yang lelah menjadi kembali segar kembali. Lalu lalang penduduk desa Karanganyar berjalan normal, seperti hari-hari sebelumnya. Manap dan Leha pergi ke kebun untuk menyadap karet, sedangkan Biyati pergi mengambil kayu bakar ke hutan. Terlihat juga Ibrahim yang menggiring ternaknya keluar kandang, menuju lapangan yang ditumbuhi rerumputan hijau. Anak-anak berseragam merah putih, tengah berbaris untuk melaksanakan upacara di hari Senin. Hari itu juga sesuai waktu yang telah disepakati. Manap dan Leha pulang lebih awal dari hari-hari sebelumnya. Sementara Damayanti sendiri sedang asik bermain sadoyan bersama teman-temannya. Tempat tinggal Manap dan Leha memang berada di hulu,
di penghujung desa. Hanya ada beberapa rumah saja yang menjadi tetangganya, itu pun sudah tidak berpenghuni lagi. Pemilik rumah memilih meninggalkan huniannya, untuk mengadu nasib di kota. "Wirda, panggil Damayanti, suruh ia pulang, emak dan abahnya sudah kembali dari menyadap karet, takut mereka mencarinya," ujar Yati. "Iya Bu," jawab Wirda singkat. Yati adalah ibu dari Wirda, sahabat main Damayanti. Ia memiliki 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Wanita malang ini ditinggal pergi oleh suaminya, sekitar 2 tahun lalu. Mengambil kayu bakar adalah pekerjaan sehari-hari yang harus ia tekuni. Nantinya kayu-kayu itu akan dijual di pasar tradisional. Dari hasil penjualan yang tidak seberapa itulah, membuatnya bisa bertahan hidup seperti sekarang ini. Sedangkan Wirda adalah sahabat baik Damayanti. Setiap hari, di jam sekolah, gadis kecil ini harus berjualan es milik tetangga. Semenjak ditinggal pergi oleh ayahnya, gadis kecil ini terpaksa putus sekolah, karena harus menjadi mengasuh untuk adik bungsunya, dan membantu Yati mencari nafkah untuk tetap bertahan hidup. Beruntung, Wirda memiliki sahabat seperti Damayanti yang selalu mengajak teman-teman untuk bermain di perkarangan rumahnya. Dengan begitu, Wirda masih tetap mengasuh si bungsu dan tidak kehilangan masa kecilnya. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama, untuk bermain sadoyan. "Damayanti, tadi ibuku bilang, emak dan abahmu sudah pulang dari menyadap karet. Kamu pulanglah, takut mereka mencarimu," ujar Wirda pada sahabatnya itu. "Oke," jawab Damayanti singkat. "Cik-cikku yang kadut, cik-cikku yang kadut." Damayanti melompat kecil sembari berjalan cepat sambil melantunkan nyanyian yang ia ciptakan, tanpa tahu artinya. Wirda hanya menggelengkan kepala sembari tersenyum tipis melihat perangai sahabatnya itu. "Cik-cikku yang kadut, cik-cikku yang kadut," apa arti kalimat itu? Wirda membatin. Saat Wirda selesai mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba saja pohon beringin putih yang berada di belakang rumah sekolah, bergerak bergesekan mengeluarkan suara riuh rendah. Padahal, jelas-jelas tidak ada angin yang berhembus. Aneh, kenapa beringin itu seolah tertiup angin kencang? Gumam Wirda, ia bergeming, dan kemudian segera pulang ke rumah. Namun saat Wirda berjalan menuju rumahnya, tiba-tiba indera pendengaran seolah menangkap sebuah suara. "Wirda, tolong panggilkan Ibrahim." Terdengar dari kejauhan seseorang memanggil namanya. Wirda kemudian menoleh ke belakang. "Pak Karto." "Kenapa Pak?" tanya Wirda dengan suara lantang tatkala mengetahui bahwasanya pemilik suara itu adalah Pak Karto. "Tolong sampaikan kepada Ibrahim, kambing ternaknya terlilit akar gantung pohon beringin," teriak Pak Karto dari kejauhan. Kenapa Pak Karto hanya diam saja di sana? "Iya," batin Wirda. Ia heran melihat Pak Karto yang hanya berteriak dari kejauhan, tanpa berpikir harus menyamperi dirinya. Namun tidak banyak waktu untuk memikirkan hal itu. Mengingat aman yang diutarakan oleh Pak Karto tadi, sepertinya itu penting dan harus segera disampaikan ke Ibrahim. "Mang Brahim, tadi Pak Karto bilang, kambing ternak Mamang terlilit akar gantung pohon beringin," ujar Wirda pada Ibrahim tetangganya. Mendengar hal tersebut Ibrahim segera bergegas menuju beringin putih, namun setelah sampai ia tidak melihat keberadaan Pak Karto, sesuai apa yang dikatakan Wirda tadi. Di bawah pohon raksasa itu hanya ada seekor kambing, yang terjepit di antara akar-akar gantung. Ibrahim berusaha menyelamatkan kambing tersebut, tapi sepertinya jepitan akar gantung itu terlalu kuat,
walau telah berusaha sekuat tenaga, tapi masih saja tidak bisa dibebaskan. Ibrahim berinisiatif untuk meminta bantuan Manap. Tapi sebelum ia sempat mencari bantuan, kambing itu berteriak kencang seperti menjerit kesakitan. Betapa terkejutnya Ibrahim tatkala mengetahui bagian ekor dan kaki kambingnya telah hilang seperti habis digerogoti sesuatu. Ia panik dan berteriak minta tolong. "Tolong, tolong!" Terdengar sebuah teriakan dari belakang rumah Manap. Warga yang mendengar suara tersebut langsung menuju ke titik sasaran. "Hei, Ibrahim, kenapa kau berteriak-teriak seperti itu?" tanya salah seorang perempuan tua yang entah dari mana datangnya di senjata buta hari itu. "Kambing saya terjepit akar gantung pohon beringin ini, Nek," jelas Ibrahim pada nenek tua tersebut. Sejurus kemudian dua orang warga yang mendengar teriakan itu datang. Mereka merasa aneh tatkala melihat Ibrahim. "Aneh, kenapa orang itu berbicara sendirian?" ujar salah satu dari dua orang warga itu pada temannya. "Entahlah, mungkin dia sudah gila. Maghrib-maghrib begini di bawah pohon besar berbicara seorang diri," jawab temannya. "Ayo, kita tegur dia." "Jangan, apakah kamu tidak tahu, beringin putih itu terkenal angker. Konon katanya dahulu pernah terjadi kejadian mengerikan di sana." Salah seorang warga bercerita, anak gadis hilang tatkala memasuki area pohon itu. Karena marah ia berniat menebangnya, namun kayu itu tidak bisa dipotong, seketika itu pula dari batangnya mengeluarkan darah. "Iya, aku pernah dengar cerita itu. Katanya si pemotong kayu itu tewas dengan kepala terpenggal di sana." Kedua pria itu bergidik tatkala mengingat kembali peristiwa menyeramkan itu. Buru-buru mereka pergi dari lokasi tersebut, dan mengabaikan Ibrahim yang tengah berbicara seorang diri di bawah pohon raksasa yang dari dahannya mengeluarkan akar bergelantungan itu.